Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara, senang sekali kita bisa berjumpa pada Pagi Menyapa. Dan kali ini saya akan bahas satu tema yang sangat penting. Tema yang sangat krusial, yaitu bagaimana mengatasi kecemasan dan kekhawatiran. Siapa yang tidak pernah terkena penyakit ini? Kecemasan dan kekhawatiran. Suatu saat ada ibu yang cerita, dia bilang, wah saya tadi malam gelisah, tidak bisa tidur. Lalu dia cerita tentang pergumulannya. Dan dia mengatakan, saya cemas terhadap apa yang terjadi keluarga anak saya. Cemas. Saya khawatir. Wah, khawatir. Khawatir tidak bisa tidur. Tapi apakah ada pengaruhnya dengan anaknya yang dikhawatirkan? Gak ada. Anaknya menghadapi pergumulannya sendiri. Ya di rumah, cuma nggak bisa tidur. Artinya kecemasan, kekhawatiran belum tentu ada makna dan manfaatnya. Tapi kecemasan, kekhawatiran itu betul-betul penderitaan. Siapa di antara ibu bapak saudara yang tidak pernah? Ada seorang pelajar yang cemas karena besok akan ujian. Ada yang akan maju untuk tesis S2-nya atau skripsi S1-nya, akan pendadaran. Wah, dan kemudian yudisium itu dihadapi. Dia sudah membayangkan, itu dosennya, pembimbingnya yang pandai dan killer katanya. Dia cemas. Ya, karena malam dia tidak bisa tidur. Tentu ketika maju ujian, dia tidak konsentrasi, dia tidak fit kondisinya, dan malah hasilnya tidak bagus. Apakah kecemasan dan kekhawatirannya membuat dia lalu lulus dengan nilai bagus? Tidak. Yang terjadi dia tidak bisa tidur. Lalu dia tidak sehat. Kemudian tidak bisa konsentrasi. Akibatnya ketika ujian dia gagal. Ada banyak cara, contoh tentang hal ini. Tapi hari ini saya mengajak, bagaimana kita mengatasi kecemasan dan kekhawatiran. Baik, saudara, saya akan ngajak kita untuk membuka Injil Matius 6, ayat 25 sampai 34. Saya baca nas ini. Ada beberapa ayat. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberikan makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dengan segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga bakung itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Yang berbahagia barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan
dan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Puji Tuhan. Saudara, tema kekhawatiran ini bagian penting. Ada tips kalau saudara dan saya tidak mau dicengkeram oleh kecemasan dan kekhawatiran. Tipsnya adalah, pertama, ingat perintah Tuhan. Sudah tahu artinya perintah? Perintah itu artinya kita tinggal ya atau no. Yes atau no. Ya berarti manut dengan perintah itu. No berarti balelo, menolak. Ya. Tuhan memberi perintah. Aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Maka tips yang pertama adalah ketaatan pada perintah Tuhan. Saya merasakan seperti saudara, kita hidup punya banyak pergumulan. Tapi saya belajar untuk taat, saya mau taat saja. Taatnya adalah saya tidak membiarkan kecemasan, kekhawatiran itu menekan batinku. Tips yang pertama adalah taat. Yang kedua disebutkan di situ tentang burung-burung di langit yang tidak menanam, tapi mereka tetap hidup. Ayat 26-27. Artinya apa? Tips yang kedua, Tuhan mengasihi kita lebih ketimbang yang lain. Kita adalah pengikut orang-orang yang beriman. Tuhan mengasihi kita berarti Tuhan pasti menolong kita. Maka sebetulnya tidak ada alasan untuk khawatir. Karena perintahnya tidak boleh khawatir, Tuhan juga menolong kita supaya kita bisa menyelesaikan persoalan kita. Ayat 27 menarik. Siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya menambahkan sehasta umurnya? Tidak ada. Kekhawatiran tidak bermanfaat apapun. Ketika istri saya pergi, dan dia pergi ke luar kota, dan sampai malam tidak pulang-pulang. Rombongannya itu, sementara ini cuaca ekstrim, hujan deras, ada banjir, dan daerah yang sedang dituju itu. Saya berpikir, ini sampai malam, jangan-jangan terjadi sesuatu. Jangan-jangan ada masalah dengan bisnya. Jangan-jangan ada hal yang terjadi. Kok di telepon enggak bisa ya? Di WA kayaknya enggak terbaca. Wah, mulai kan cemas kan? Tapi saudara, saya belajar poin ini. Taat pada perintah dan Tuhan beri yang terbaik, Tuhan menolong kita. Saya bilang, pasti Tuhan menolong. Maka lebih bagus saya diam dan berkata, Tuhan, tolonglah rombongan istriku dan rombongan ini. Jadi, kecemasan, kekhawatiran tidak menolong apa-apa. Kalau saya cemas, apakah rombongan istri saya ngaruh, lalu kalau bisnya macet tiba-tiba jalan? Enggak juga. Kalau banjir, lalu hujan deras tiba-tiba hujannya berhenti, banjirnya minggir semua. Enggak juga, saudara. Kecemasan dan kekhawatiran tidak berpengaruh apapun. Seperti ayat 7. Siapa yang menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Kalau khawatir, enggak ada. Maka, mengapa kamu khawatir? Jadi itu tips yang kedua. Meyakini penyertaan Tuhan. Tips yang pertama, kita taat. Nah, tips yang ketiga. Tips yang ketiga adalah konsentrasi fokus pada Tuhan. Ayat 33 disebutkan begini. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Fokus kepada kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu apa? Ya Allah yang menjadi raja. Artinya apa? Ya kita, yang hidup kita dikuasai oleh Tuhan. Dengan kata lain, fokus kepada Tuhan. Jangan fokus pada masalah. Ya, kalau bisa solusi itu lebih bagus. Tapi kalau fokus pada masalah tidak ada gunanya. Ada seorang ibu yang dia marah karena anaknya itu ngebut lalu jatuh. Wah, sininya lecet-lecet bahkan berdarah. Apa yang dilakukan ibu itu? Ada dua pilihan. Fokus pada masalah atau fokus pada solusi. Kalau fokus pada masalah, karena dia cemas tadi dan sekarang anaknya datang malah betul-betul kecelakaan, maka dia masalahnya marah dia. Tadi kan masalah, marah dia.
Kamu itu makanya kamu udah berangkat nggak ngomong sama mama, kamu nggak pamit sekarang. Ini kamu kecelakaan kan? Wah, ngerepotin orang tua kan? Anaknya duduk merenung sambil jengkel karena sakit ini, pendarahannya juga ada. Ibunya ngomel terus, tidak mengajak ke rumah sakit, tidak mengambil untuk menghentikan pendarahan. Suka, saudara begitu. Fokus pada masalah. Harusnya fokus pada solusi. Oh, kamu jatuh, ya tidak apa-apa. Ayo kita ke puskesmas terdekat atau ke rumah sakit atau ke dokter. Lalu ditangani di situ. Lalu baru ditanya tadi piye, apa yang bisa diambil dari hikmah ini? Baru dia kasih tahu pelan-pelan. Kenapa? Karena yang penting menolong anaknya, bukan emosinya terlampiaskan marah-marah, bentak-bentak. Enggak. Kecemasannya diumbar. Jadi saudara, poin fokus pada Tuhan, fokus pada Yesus, itu membuat kita berpikir yang solusi. Ada masalah, nggak bisa tidur, lalu apa yang dibuat? Oh ya, ada solusi. Sekarang tidur dulu, sudah tengah malam lebih. Besok diselesaikan masalah ini. Menemukan dia konsep. Lalu dia berdoa, Tuhan terima kasih dari masalah ini, kami belajar tentang ini, itu, dan seterusnya. Fokus pada Yesus. Ya, itu. Pertama perintah, kedua itu tadi penyertaan Tuhan yakin, tiga fokus pada Yesus. Tiga hal ini maka ditutup di ayat 34 dikatakan apa? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Boleh merancang besok. Boleh refleksi tentang masa lalu. Tapi yang dihadapi ya hari ini. Masa lalu itu kenangan, tidak bisa dihadapi lagi, dah terlanjur. Besok itu belum realitas. Yang realitas sekarang hadapi. Maka tidak perlu berlebihan memberi tempat pada kecemasan. Baik, saudara, ini tips dari Matius 6, 25-34. Bagaimana cara mengatasi kecemasan? Jelas. Fokus pada perintah Tuhan. Yang kedua, yakin pada penyertaan Tuhan. Dan yang ketiga, fokus pada solusi atas penyertaan Tuhan. Baik, saudara, kita akan tutup dengan mohon kekuatan dan berkat di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami belajar karena nyatanya kami sering menghadapi masalah, kecemasan, kekhawatiran. Dan tak jarang ini malah makin menyengsarakan, sementara sebetulnya tak ada faedahnya. Hari ini kami belajar tentang tiga hal penting untuk hidup dalam penyertaan Tuhan hari ini. Kami mohon kekuatan dan berkat-Mu, supaya kami sungguh-sungguh mengingat akan perintah-Mu untuk tidak cemas dan khawatir. Kami sungguh-sungguh meyakini penyertaan-Mu, bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam, dan bahwa kami harus lebih fokus pada Tuhan yang mengatur hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mohon berkatilah supaya tidak sia-sia kami dalam renungan ini. Kami berserah demi Kristus mengantara kami. Amin.